sujud dan sholatnya itu hanya karena pengen masuk surga, maka dia minta kepada Allah, janganlah sekali-kali saya dimasukkan surga. Nah, itu kalau itu sudah tingkat keimanan yang luar biasa. Jadi yang diinginkan adalah hanya bertemu dengan wajah Allah. Ini kalau sampai ke tingkat itu ya alhamdulillah. Kalau kita sudah bisa menyempurnakan sholat wajib kita dengan menjalankan sunat-sunatnya, nah ini sudah luar biasa. Hadiahnya adalah surga. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berikutnya yaitu Nabi bersabda, al-iman la yazidu, iman itu tidak bertambah, wala yang kusu dan tidak berkurang, nakoso yang kusu itu berkurang, walakin lahu haddun, walakin akan tetapi lahu iman itu mempunyai haddun. Haddun itu batas, ain takrif, atau mempunyai definisi bidzikril afrod, dengan mengingat afrod. Afrod jamak min fardin, jamak dari beberapa furu'in, cabang-cabang. Al-iman fa inna qasad, iman itu jika berkurang, wa fi haddihi, maka minimalnya, wa asluhu dan asluhu, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wal hajj wal husrul janazah, wa man zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Jadi iman itu bisa bertambah, yazid wala yangkus. Nah, ini waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazid, al-imanu itu tidak bertambah, wala yangkus, dan tidak akan berkurang. Tetapi berkurangnya dan bertambahnya iman itu ada batasnya. Ayat takrif, ada definisinya. Wa inna qasar fa fi haddihi, dan bisa kalau berkurang dari batasnya. Batasnya itu apa? Batas itu aslunya iman itu apa? Aslinya iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dialah sesembahan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu abdinya, hambanya, tapi yang dijadikan rasul baginya. Jadi asli daripada iman itu adalah pertama syahadat kepada Allah, yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Terus syahadat rasulnya yaitu bersaksi bahwasanya Nabi itu adalah hambanya Allah sekaligus dijadikan jadi rasulnya. Dan ini batasnya selain itu yaitu iqamatis sholat. Iqamah itu mendirikan sholat. Bedakan antara mendirikan sholat dan melaksanakan sholat. Iqam sholat dan amal sholat itu beda. Kalau iqam sholat itu melaksanakan sholat,
dengan sungguh-sungguh sampai sholat itu bisa berdiri. Jadi artinya berdiri sholat itu di dalam jiwa raganya. Ada istilah yang amalus sholat. Amalus sholat itu mengamalkan sholat. Ya, amalan sholatnya itu ya mengamalkan syarat rukun sholat. Setelah itu lupa, tidak dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Atau kalau di daerah Banten sana, mengomentari orang itu sholatnya tertinggal di sajadah. Artinya setelah sholat ya udah lupa. Setelah sholat yang biasa judi lagi, yang biasa di kantor dia ngomong berjanji dengan temannya, dengan teman bisnisnya, dia cepat sekali mengingkari kayak gitu. Kemudian di masyarakat begitu. Jadi orang yang terkenal ibadahnya atau sholatnya bagus, tetapi amaliyah sehari-harinya tidak baik, itu dikomentari sebagai sholatnya tertinggal di sajadah. Artinya nilai-nilai sholat yang tujuannya itu tanha anil faksa ilal mungkar, yaitu mencegah perbuatan yang melarang perbuatan yang mungkar, itu tidak terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Wa iqamus sholat wa ita'iz zakat. Wa ita'iz zakat itu artinya mendatangi dengan zakat, atau membayar zakat dengan mendatangi orang yang diberi zakat. Zaman dulu banyak kan di TV orang antri, diambil, disuruh datang ke suatu tempat orang kaya, kemudian disuruh antri minta. Nah, ini tidak relevan atau tidak begitu caranya. Yang baik itu kita tahu zakat, niat zakat, kita datang pada seseorang yang kita zakati. Kita zakat, kita yati itu datang mendatangi. Shaum Ramadan, puasa Ramadan, wal hajj dan haji, wa ghusl janazah dan memandikan jenazah. Faman zada fi haddi, barang siapa yang zada dan bertambah dari batasan iman, zadat hasanatuhu, maka tambah kebaikannya. Wa man naqasa bihi fa fihi, barang siapa yang tambah amalnya dari batas keimanannya, maka dia akan tambah kebaikannya. Wa man naqasa, barang berkurang dari batas keimanannya itu, maka ya dia imannya masih kurang standar. Maqala sallallahu alaihi wasallam, al-iman nisfani, nisbun fi sabri wa nisbun fi syukri. Iman itu ada dua bagian. Al-iman nisfani, nisbun fi sabri wa nisbun fi syukri. Iman itu ada dua, yang satu di sabri, di dalam kesabaran, yang kedua di dalam kesyukuran. Nah, sabar
sadarnya itu kayak apa. Ini Anis Bobisopri, iman dalam kesabaran itu apa? Iman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sabar, dibangunin ya, gak usah tersinggung, gak usah marah. Nah, yang bangunin juga begitu, sudah dibangunin sekali, 2 kali, 3 kali gak mau bangun, ya kita sadar, bahkan emosi. Artinya sadar imannya ketika menjalankan kebaikan-kebaikan untuk mencapai batas iman. Kemudian manis pun disyukur, dan sebagian lagi iman adalah rasa syukur. Merasa enggak dia bahwa dia dikasih hidup oleh Allah? Kalau dia merasa dikasih kesehatan, dikasih kerja, maka dia syukur. Nah, syukurnya bagaimana? Syukurnya itu digunakan. Dia sudah diberi ilmu, maka syukur diberi ilmu, maka bacaan sholatnya secara takdir. Kalau di dalam fikih Fathul Qorib itu kan Fatihah itu tidak boleh berkurang 1 harokat pun, mau itu tasjid, mau itu matnya harus dibaca tetap tidak boleh berkurang. Itu bentuk rasa syukur. Untuk rasa syukurnya ya sudah dikasih kesehatan, ya dipakai untuk ibadah syukur. Sudah dikasih waktu luang, ya digunakan untuk belajar, karena itu tujuan kita ke sini adalah bersama-sama belajar. Karena belajar itu tingkatannya beda-beda. Seperti tadi, kenapa Kang Dani dan Mas Fasil nggak belajar? Karena ini levelnya nanti mahasiswa ke Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Jadi kalau ngajarkan dari sama Kang Fasil, itu pertama motornya nggak ada, keduanya Kang Dani sama Kang Fasil belum waktunya untuk melihat di sana. Ya sudah bermanfaat, tapi tidak sebesar dan sepenting manfaatnya Kang Hafid dan Mas Fikri, Kang Hafid dan Mas Fikri, karena ini bulan September itu nanti iya tadi keterangannya bulan September ya, September tes masuknya. Maka dari sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus itu tinggal 3 bulan. Sedangkan nanti di bulan Juni, di bulan Juli, Juli atau Agustus yang ini, yang apa ini, paket ini. Paketnya katanya ujiannya bulan Juli. Mungkin bulan Juli. Iya. Ya, jadi Kang Fikri dan Kang Hafid September kalau jadi masuk di UIN ini sudah harus tes. Nah, ini perlu persiapan. Tapi sebelum itu kan harus mencapai syaratnya, yaitu surat kelulusan. Surat kelulusan itu harus diwujudkan paling tidak setelah ujian paket. Nah, ini sekarang ini double
Dhani juga mau ujian paket ya. Diharapkan siap-siap, dikurangi sedikit scrollnya, dikurangi sedikit tidurnya untuk mempelajari atau untuk mempersiapkan paket. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qayyadul fatka. Al-iman qayyadul fatka la yaftukul mu'min. Iman itu ikatan membunuh, maka janganlah seorang mukmin membunuh. Ini sarahnya ini. Al-iman qayyidul fatka. Iman itu adalah ikatan membunuh. Maksudnya ini kira-kira iman itu adalah mengikat seseorang atau menahan seseorang dari pembunuhan. Karena apa? Karena di sini ada la yaftukul mukmin, maka jangan sampai membunuh orang mukmin. Jadi iman itu adalah ikatan atau mengikat seseorang agar tidak membunuh. Maka nasihatnya Nabi, jangan membunuh orang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qalaqal iman wa haffuhu bis samahati wal haya'i wa qalaqal kufra wa tammahu bil bukhli wal jafa'i. Allah menciptakan iman dan menghiasnya serta menyanjungnya dengan murah hati dan rasa malu. Allah juga menciptakan kekufuran dan mencelanya dengan kikir dan keras hati. Jadi hiasan iman itu terlihat dari murah hati, orang yang malu berbuat tidak senonoh. Allah juga menciptakan kekufuran dengan memperlihatkan sifat kikir, keras hati, durhaka dan sebagainya. Jadi ada pasangannya. Kalau murah hati berbuat baik, maka dia imannya akan baik. Jadi kalau yang syukur, maka dia akan pikir, akan ingkar atau mengingkari nikmat Allah, kemudian keras hati dan durhaka. Oke, Ibu mau ngisi apa Ibu ini? Ya. Gantian. Ini masih tinggal satu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah, jika masuk ahlul jannah, al jannatu wa ahlun nar, dakhala jannatu. Idza dakhala, jika telah masuk, dakhala ahlul jannah, ahli surga, wal jannata wa ahlun nar, dan ahli neraka,
Anaru amarullah ta'ala, Allah memerintahkan di ayat rujak benar maka nabi qalbi miskola darrotin minal iman. Jadi sejelek-jeleknya atau sedikit-dikitnya iman ini maka nabi qalbihi, barang siapa di dalam hatinya miskola darrotin minal iman. Di orang yang punya ada miskola darroh, sebiji sapi sekecil biji-bijian itu masih akan masuk surga. Nah ini satu bab sudah selesai. Bab 5 besok mudah-mudahan ada waktu. Bab sadis kita tidak wudhu, ada fadilahnya wudhu. Oke, dari saya mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Syukur nanti bisa digunakan. Nanti sambil diam mengangan-angan, kalau lagi kosong itu mencoba kalau memberikan sambutan untuk menyampaikan ilmu atau ngajar di podium, ngajar di kelas, atau ngajar di rumah. Jadi nanti kalau di mewakili ada tamu, itu nanti ada gimana kalau ngasih sambutan. Jadi